kami di sorga, dikuduskan nama Tuhan, terpujilah namamu di atas bumi seperti dalam sorga. Dan ucap syukur untuk kasih Kau yang itu besar pada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu, kesempatan, kesehatan, atas kehidupan yang Kau berikan. Saat ini kami akan mendengar dan pelajari firman. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang mengilhami firman-Mu akan mengilhami kami untuk bisa mengerti maksud dan rencana-Mu untuk kehidupan kami. Kasihlah kami orang berdosa ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, izinkan saya share screen-nya. Teman-teman udah bisa lihat? Sudah, bro. Belum dibesarin ya? Iya, tinggal dibesarkan saja. Oke, udah kelihatan ya? Sudah. Oke, thank you. Jadi, judul dari pelajaran kita pada malam hari ini adalah Gojek. Bukan. Gose. Bukan Gojek ya, tapi Go aja. Seringkali kita bisa temukan di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Baru atau mau Perjanjian Lama, kata pergilah ini seringkali diucapkan oleh Tuhan ya. Seringkali kata pergilah ini bisa diartikan untuk pergi dari suatu tempat yang aman untuk melakukan sesuatu apa yang diperintahkan Tuhan. Kadangkala kata perintah pergi ini juga sering digunakan Tuhan untuk keluar dari suatu tempat yang berbahaya. Pergilah. Pergilah dari Babel atau dari kota yang jahat itu gitu. Jadi sering kata pergi itu bisa berkonotasi perintah untuk melakukan sesuatu, keluar dari zona nyaman dan pergi dari kebiasaan buruk atau tempat yang jahat gitu. Jadi itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Dan saya pikir teman-teman udah familiar dengan ayat ini ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan kita tahu bersama ini adalah perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk pergilah, go, ya. Mereka disuruh untuk pergi memberitakan Injil ya, menjadikan semua bangsa murid, membaptis mereka dan mengajar mereka. Ini adalah perintah pergi yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita lihat. Mari gantinya memusatkan diri pada ketiga perintah itu tadi, yang kita lihat tadi, pergilah. Mari kita lihat permukaan dari dan kata penutup dari perintah itu. Pergilah, inilah pembukaannya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu adalah penutupnya. Jadi ada perintah pergi, ada ditutup dengan aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Kata pergilah adalah kata yang sangat bersejarah sebenarnya. Karena ribuan tahun sebelumnya Tuhan mengucapkan kata yang sama, yaitu pergilah. Seperti yang sudah diintrokan tadi, di dalam intro tadi, Saudara Jun udah bilang ya, kita akan berbicara tentang Abraham. Okay. Di Kejadian 12 ayat 1, boleh seorang membacakan? Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Oke. Mungkin kita akan lihat di sini, ini adalah kita akan lihat di sini bagaimana Tuhan memerintahkan Abraham ya, untuk pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham, waktu itu namanya Abraham ya, belum Abraham. Abraham untuk pergi
ada 3 perintah di sana ya. Teman-teman bisa lihat yang di highlight situ. Pertama, meninggalkan negerinya. Oke. Negeri adalah suatu wilayah yang sangat luas. Jadi, contohnya, saudari Dita, saya suruh pergi dari Indonesia. Gitu. Artinya, Indonesia adalah identitas dari saudari Dita. Gitu. Dan untuk mengetahui bahwa saudari Dita dari Indonesia, dia harus bawa paspor, kan? Itu identitas dia. Gitu. Terus dia harus tinggalkan negerinya, di mana dia dilahirkan. Kedua, ia harus meninggalkan sanak saudaranya. Keluarga adalah orang terdekat dengan kita. Itu yang dilakukan oleh Abraham, diperintahkan Tuhan kepada Abraham, meninggalkan sanak saudaramu. Kita tahu bersama bahwa sanak saudara adalah orang yang terdekat dengan kita ya. Tempat kita bermain bersama, dibesarkan bersama, dan Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi dari sanak saudara kita. Ada saudara-saudaranya. Ketiga adalah dari rumah bapamu. Rumah orang tua adalah tempat di mana kita tinggal. Ya, bayangkan kita dibesarkan bersama orang tua, tinggal di satu kota yang sama, di kampung yang sama, terus kita disuruh pergi dari sana. Jadi kita lihat perintah itu dari hal yang luas atau umum menjadi ke hal yang sifatnya pribadi ya. Dari negeri ke keluarga. Dari hal yang umum ke sifatnya pribadi. Kepada Abraham dipanggil untuk meninggalkan masa lalunya dan identitasnya. Identitas kita adalah negara dari mana kita datang, gitu. Keluarga dari mana kita datang, dan orang tua oleh siapa kita dibesarkan. Itulah identitas kita. Jadi kepada Abraham Tuhan perintahkan untuk pergi. Pergi meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan ayahnya dan ibunya. Artinya dia tidak punya identitas lagi. Dia tidak punya negara, dia tidak punya sanak saudara, dia tidak punya orang tua. Dan sekarang sumber identitasnya satu-satunya adalah Tuhan. Oke, kita lihat di sini. Apakah kita siap untuk meninggalkan segala atribut dan identitas dan hanya berjalan bersama Tuhan? Sama seperti Abraham. Saat kita baca kisah Abraham, menariknya, dia menurut. Ya. Menariknya dari segala perintah-perintah itu, Abraham menurut. Kita baca di dalam Kejadian 12 ayat 1 ya. Ayat 4, sorry. Lalu pergilah Abram, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Mungkin kita pernah berpikir ya, enak sekali ya jadi Abraham ya. Dipilih oleh Tuhan. Siapa yang mau jadi seperti Abraham di sini? Kita mau lihat dulu. Dipilih oleh Tuhan. Raise your hand. Oke, nggak ada yang mau ya. Oke. Saya terima, saya masuk akal juga kalau saudara-saudara nggak mau ya. Karena mungkin kita lupa, kalau ada yang pikir, oh senang sekali jadi Abraham ya, dipilih Tuhan. Mungkin kita lupa, berapa banyak yang ditinggalkan oleh Abraham untuk mengikuti Tuhan. Iya kan? Dan mungkin karena kita semua yang tidak mau angkat tangan tadi, tidak siap untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Makanya kita tidak mau dipanggil oleh Tuhan karena tidak siap untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Jadi kalau ada orang bilang senang sekali aja jadi Abraham dipilih Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk meninggalkan hal-hal yang sama seperti Abraham lakukan? Malam ini kita akan pelajari.
Bukan berarti kita, kita nggak bisa dipanggil oleh Tuhan. Bukan. Oke. Dan kita kira, jika mengikuti Tuhan, otomatis hidup kita akan indah. Ya. Itu seringkali di dalam pemikiran kita. Pendapat itu lahir karena kita kurang baca Alkitab sebenarnya. Kalau kita baca Alkitab, banyak penderitaan. Tapi bukan berarti semua penderitaan ya. Tetapi kalau kita lihat, para murid, bahkan Rasul Paulus, bahkan enjoy dengan penderitaan itu. Bahagia dia. Mendapatkan berkat justru dengan penderitaan itu. Mari kita akan lanjutkan. Lalu apa yang dinikmati oleh Abraham setelah mengikuti Tuhan? Apa yang dinikmati Abraham? Mari kita baca. Setelah dia mengikuti semua perintah Tuhan, apa yang terjadi? Kejadian 12 ayat 10. Boleh seorang baca? Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Saudara lihat, jadi apa enaknya mengikuti Tuhan? Meninggalkan negerinya yang makmur ke negeri yang baru, ke negeri yang baru. Ternyata negeri yang baru itu ditimpa oleh kelaparan. Menurut kepada Tuhan, tidak selalu indah. Ya. Seringkali kita bertanya, apa saya sudah mengambil keputusan yang salah dengan mengikuti Tuhan? Karena selalu menderita gitu. Kenapa hidup saya selalu lebih susah dari sebelumnya? Dari sebelum saya mengikuti Tuhan. Jika pertanyaan itu muncul di dalam pikiran kita, ingat Abraham. Oke? Selain kejadian 12, kata pergilah muncul juga, atau muncul lagi di kejadian 22. Di kejadian 12 kita baca tadi, Tuhan perintahkan Abraham pergi dari negerinya, pergi dari sanak saudaranya, dan dari rumah ayahnya. Oke? Kata pergilah ini muncul juga di kejadian 22 ayat 10. Boleh seorang bacakannya? Kejadian 22 ayat, bukan 10, 1 sampai 2. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Oke, thank you. Jadi, jika saudara baca Alkitab dengan teliti, riwayat hidup Abraham itu cuma ada di antara kejadian 12 dan kejadian 22. Setelah itu dan sebelum itu nggak ada. Coba saudara cek di Alkitab saudara. Dimulai dengan perintah pergilah dan ditutup dengan perintah pergilah. Kejadian 12, pergilah. Kejadian 22, pergilah. Oke. Jadi, dan sekarang perintahnya adalah untuk mempersembahkan Ishak di kejadian 22, seperti yang sudah dibacakan tadi. Pergilah mempersembahkan anakmu, supaya kamu jangan salah, anakmu yang tunggal itu, kata Tuhan ya. Tapi kan Abraham bilang, anak tunggal yang mana? Dua istri saya ini punya masing-masing anak tunggal gitu. Oke, supaya kau nggak salah, Tuhan tambahkan lagi kalimatnya. Anakmu yang bernama Ishak, di situ dia, di ayat 2 ya. Yakni Ishak. Terus, supaya lebih nggak salah lagi, anakmu yang kau kasihi, dia bilang. Keduanya dia bilang, anakmu yang tunggal. Pertama dia bilang, anakmu yang tunggal. Kedua dia bilang,
anakmu yang engkau kasihi gitu. Terus kalau Abraham bilang, dua-dua anak saya kasihi Tuhan. Oke, supaya dia tidak bisa menghindar, yakni Ishak. Dia sebut namanya di situ ya. Teman-teman bisa lihat di situ ya. Anak tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak. Jelas ya, siapa yang dikorbankan ya. Diperintahkan. Dan bagaimana hubungan Abraham dengan Ishak? Alkitab katakan, anak yang engkau kasihi. Oke? Karena seringkali kita senang sekali memberikan sesuatu yang kita tidak suka ya. Contohnya ada baju kita yang sudah rusak, kita nggak pakai lagi. Terus orang bilang, kasihlah kepada orang membutuhkan. Kita senang sekali kan? Kita nggak ada beban untuk, ya memang kita nggak pakai juga kan, dan kita nggak suka juga baju itu lagi sekarang. Coba Tuhan bilang, ambil bajumu yang paling bagus, yang sering kamu pakai dan yang kamu suka, terus dikasih ke orang. Kira-kira mau nggak teman-teman? Di situ dia bilang, perintahnya, ambillah anakmu yang engkau kasihi. Kalau kita jadi orang tua, kalau ada anak nakal, terus kita punya dua anak, anak satu anak nakal, yang satu anak baik. Tuhan bilang, pergilah persembahkan anakmu yang nakal itu. Oh, dengan senang hati. Pasti akan begitu kan pikiran kita. Tapi perintah Tuhan ini menarik. Pergilah persembahkan anakmu yang engkau kasih. Tapi Abraham perintahkan untuk, oke. Ishak adalah masa depan Abraham, oke? Ishak adalah masa depan Abraham. Kalau saudara baca Kejadian 12, bagaimana janji Tuhan, bagaimana berkat Tuhan kepada Abraham, engkau akan menjadi berkat, keturunanmu akan menjadi banyak, pokoknya banyak sekali. Di masa depan ya, semua janji Tuhan itu di masa depan kepada Abraham. Ishak adalah masa depan Abraham, yang justru dari anak inilah keturunannya. Anak inilah yang akan membawa namanya. Anak inilah yang akan mewarisi kekayaannya. Anak inilah yang melanjutkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Masa depan Abraham adalah Ishak. Tiba-tiba, dengan perintah itu, masa depan Abraham juga diminta oleh Tuhan, yaitu Ishak. Ingat di Kejadian 12 tadi ya, Tuhan memanggil dia untuk melupakan masa lalunya, negaranya, sanak saudaranya, orang tuanya. Sekarang tiba-tiba Tuhan mengambil juga masa depannya, yaitu Ishak. Oke? Jadi apa yang dia punya sekarang? Masa lalu tidak ada, masa depan pun tidak ada. Bahkan masa kini pun sudah tidak bisa diharapkan. Itulah saatnya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan ya. Ketika masa lalu sudah tidak ada, masa sekarang pun tidak ada bisa diharapkan, masa depan pun tidak ada. Satu-satunya saat untuk bersandar ya di saat seperti ini kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat riwayat hidup Abraham dibungkus dengan pergilah, ditutup dengan pergilah. Dan di dalam perintah yang sama, Kejadian 12 dan Kejadian 22, sama-sama masa depannya tidak jelas ya. Tuhan perintahkan ke negeri yang tidak tahu kemana, tidak jelas. Meninggalkan negeri ke suatu negeri yang tidak jelas. Di Kejadian 22 juga masa depannya tidak jelas. Oke. Kalau kita baca di Kejadian 12 ya. Boleh tolong bacakan? Oke, teman-teman bisa bantu saya?
Oke, Kejadian 12 ayat 1 ya. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Oke, thank you. Kalau teman-teman lihat, negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negeri yang mana? Tidak tahu. Nanti Tuhan akan kasih tahu. Oke? Untuk sekarang percaya saja kepada Tuhan. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Coba teman-teman, saudara Dita, pergi ke sana. Saya akan tunjukkan arahnya ke sana. Ke sana mana? Ya, pergi aja ke sana. Jadi butuh penurutan tingkat tinggi ya. Oke. Ini Kejadian 12. Pergi ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kejadian 22 ayat 1 sampai 2, ayat 2 saja. Selain saudari Dita, boleh seorang bacakan? Supaya kita nggak ini kering nanti. Biar teman-teman juga ada partisipasi. Ayat berapa, bro? Ayat 2, sorry. Kejadian 22 ayat 2 ya? Oke. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepada. Oke. Jadi, thank you. Jadi kalau teman-teman lihat di Kejadian 12, Tuhan perintahkan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di Kejadian 22 juga pernyataan yang sama. Pergilah ke salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kejadian 12, Kejadian 22, dua-duanya tidak jelas masa depannya. Abraham tidak tahu mau kemana perginya. Jadi, seringkali menurut kepada Tuhan itu tidak jelas arah hidup kita mau kemana. Seringkali setia pada Tuhan, kita tidak tahu kemana arah masa depan kita. Mari kita lihat Kejadian 22 dimulai. Kejadian 22 ayat 1 dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Kalau teman-teman lihat Kejadian 22 yang saya garis bold merah ini, setelah semuanya itu, kira-kira pertanyaan kita, setelah semuanya itu apa maksudnya? Tentunya ada kegiatan, ada kejadian sebelum semuanya itu kan. Di ayat ini bilang setelah semuanya itu. Setelah, artinya ada kejadian sebelum semuanya itu. Oke, mari kita cari tahu apa setelah semuanya itu. Maka kita perlu membaca ayat pasal sebelumnya, yaitu pasal 21. Kan sebelumnya kan? Ayat 22 itu, pasal 22 itu ada setelahnya. Sebelum pasal 22 ada pasal 21. Kejadian 21 adalah salah satu pasal yang paling indah di dalam kehidupan Abraham. Mari kita lihat. Kejadian 21 ayat 1 sampai 2. Boleh Sister Francia baca? Oke, Kejadian 21 ayat 1 dan 2, Ishak lahir, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Oke, thank you. Jadi, Kejadian 21 adalah masa paling membahagiakan untuk Abraham. Di mana anak yang dijanjikan itu lahir ya, yaitu Ishak. Oke. Dan untuk pertama kalinya, di Kejadian 22 ini juga, sejak mengembara, Abraham membeli sebuah sumur atau sebuah properti. Kalau teman-teman baca seterusnya, di pasal 21,
Abraham membeli sebuah sumur. Saudara tahu apa artinya jika saudara memberi sebuah properti di suatu tempat? Umpamanya, saudara John tinggal di Batam, dia beli rumah di Batam. Dia berpikir, saya sudah settle di sini, udah nyaman di sini, makanya dia membeli properti di situ gitu. Dan kalau kita sudah memiliki suatu properti di suatu negeri asing, kita yakin bahwa disinilah kita tempat tinggal gitu. Ibaratnya Abraham itu untuk selama hidupnya yang berat itu, untuk pertama kalinya dia bisa bernafas ya. Sejak Tuhan perintahkan dia keluar, kelaparan di negeri, pergi ke Mesir, balik lagi, sekarang dia settle lah. Dia settle di situ, dan karena dia sudah punya anak, dia memiliki properti dan mau tetap tinggal di situ. Anak sudah ada, tanah sudah punya. Jadi kalau kita bilang, ya marilah kita siap untuk hidup bahagia gitu. Kalau kita bisa merasakan apa yang dirasakan Abraham ya. Tetapi kita kembali lagi ke pasal 22. Setelah semuanya itu, setelah dia punya anak perjanjian, setelah dia punya properti, apa yang terjadi? Setelah semuanya itu, Allah mencobai Abraham. Oke, setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Mungkin kalau saya dan saudara Abraham, mungkin kita akan bertanya, Tuhan, apa tidak bosan mencobai saya? Tidakkah engkau tahu bahwa saya ini sudah lelah? Cobaan silih berganti, Tuhan. Gitu. Tetapi itulah yang terjadi kepada Abraham. Dan hebatnya, Abraham tetap menurut. Meskipun cobaan silih berganti, tetap Abraham menurut. Oke. Kejadian 22 ayat 3. Boleh seorang bacakan? Selain yang sudah pernah baca. Ada di layar loh. Oke. Kejadian 22 ayat 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Oke, thank you. Jadi, kalau kita lihat, penurutan Abraham kali ini adalah penurutan yang sangat menyakitkan ya. Penurutan yang sangat menyakitkan bagi Abraham. Bayangkan anak yang dikasihi disuruh dikorbankan. Gitu. Dikatakan di ayat 3 itu ya, Abraham mempelanai kudanya, mempelanai keledainya. Saudara, teman-teman lihat ya. Dikatakan Abraham membelah kayunya. Membelah kayu. Saudara, mungkin kita harus ingat, teman-teman harus ingat bahwa Abraham ini orang kaya, banyak budaknya. Ini tidak normal jika Abraham mempelanai kudanya sendiri, keledai, lalu membelah kayu. Pertanyaan kita, kenapa nggak disuruh aja sama ini budak-budaknya kan? Kenapa dia harus kerjain sendiri gitu? Kenapa dia melakukan itu sendiri? Kalau kita lihat, Abraham ini mungkin sedang mengulur waktu ya. Mungkin Tuhan merubah pikiran nanti kalau dia ngerjain sendiri gitu. Atau dia sedang mau sendirian bersama Tuhan. Mungkin nggak teman-teman merasakan kesedihan di dalam hidup teman-teman sampai nggak mau bertemu dengan orang atau kehilangan orang-orang yang teman-teman kasihi di dalam hidup
Sampai teman-teman nggak mau, cuma mau bersendiri gitu, cuma mau sendiri dan tidak mau ada orang lain gitu. Saya pikir pasti kita teman-teman pernah merasakan itu ya. Dan itulah yang dirasakan Abraham. Saking beratnya perintah yang Tuhan berikan itu, dia mau merasa dia mau pingin sendiri gitu. Dan Tuhan di pemikiran Abraham itu serasa jauh gitu dan hidup serasa gelap gitu. Mari kita pindah ke ayat berikutnya. Inilah pernyataan yang paling menyakitkan Abraham. Kejadian 22 ayat 7 sampai 8. Boleh seorang bacakan? Kejadian 22 ayat 7 sampai 8. Hewan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" 8. Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Oke, thank you. Jadi ayat 7 adalah ayat yang paling menyakitkan buat Abraham. Di mana anaknya itu bertanya, di mana di sini di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Mungkin kalau saya dan teman-teman adalah Abraham, kita akan bilang, mungkin kita akan jawab, "Kamulah anak dombanya." Mungkin kita akan bilang, "Saya tidak mengerti kenapa Tuhan memerintahkan saya begini." Mungkin ini saatnya kita berhenti menuruti Tuhan. Karena ternyata menurut Tuhan sama sekali tidak masuk akal. Tetapi jawab Abraham adalah bahwa Allah akan menyediakannya. Gantinya Abraham bilang, "Ya, inilah perintah Tuhan, dan kamu adalah dombanya." Perintah Tuhan ini nggak masuk akal gitu. Mungkin saatnya kita akan tinggalkan Tuhan, nggak usah percaya dia lagi. Tetapi apa yang jawaban Abraham adalah, dia bilang, Allah akan menyediakannya. Ketika kita membaca pernyataan Abraham, Allah akan menyediakannya, kita kan udah tahu ceritanya. Oh, ada domba nanti, ya kan? Tuhan akan sediakan dombanya. Tapi waktu Abraham bilang Allah akan menyediakan ini, dia nggak tahu ke depan itu akan ada domba. Dia bilang aja gitu. Ketika dia mengatakan Allah menyediakan, sebetulnya dia katakan biarlah Tuhan yang atur gitu. Biarlah Tuhan yang atur. Saya tidak tahu, biar Tuhan yang atur gitu. Saya tidak punya jawaban. Semua yang terjadi ini tidak masuk akal, tetapi ada Tuhan yang meski rumit apapun masalah, bisa diatur. Itu seakan-akan Abraham mau bilang begitu gitu. Saya belum melihat titik terangnya dan pengharapan, tetapi biarlah Tuhan yang atur. Seringkali kita katakan Tuhan yang atur. Seringkali kan kita, kalau dalam masalah, biarlah Tuhan yang atur. Seringkali itu cuma formalitas. Padahal kita nggak mau Tuhan yang atur. Seringkali kita berserah kepada Tuhan, tetapi belum menyerah kepada Tuhan. Itulah sebabnya ujian demi ujian terjadi. Karena Tuhan mau kita untuk menyerah atau menyerahkan segalanya kepada Dia. Seringkali ujian demi ujian diizinkan Tuhan kepada kita supaya kita mau menyerahkan segalanya kepada Dia.
Seringkali kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, tetapi jangan pernah berhenti menurut Tuhan. Tidak mengerti cara Tuhan bukan alasan untuk berhenti berjalan bersama Tuhan. Kita lihat dari pelajaran hidup, pengalaman hidup Abraham. Matius 28 ayat 20, seperti yang kita lihat. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, Abraham tidak mengerti masa depan. Tidak mengerti masa depan yang gelap itu. Tetapi, mereka memilih untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Abraham memilih untuk berjalan bersama Tuhan. Singkat cerita, ternyata betul. Kalau kita lihat ya di dalam cerita Abraham, Tuhan menyediakan. Itulah sebabnya nama gunung itu Tuhan menyediakan. Tempat di mana Tuhan menyediakan. Nama gunung yang di mana Ishak dipersembahkan. Ketika di kaki gunung, mereka belum melihat Tuhan menyediakan. Sampai di atas gunung, mereka belum melihat bahwa Tuhan akan menyediakan. Ishak sudah di atas mezbah untuk dipersembahkan. Bahkan Tuhan belum akan menyediakan. Nanti sesudah di titik di mana Abraham mengulurkan tangannya, baru Tuhan melakukan sesuatu. Baru Tuhan muncul gitu. Jadi, seringkali kita cepat menyerah di dalam segala pencobaannya. Tidak ada titik di mana Tuhan datang gitu. Tetapi kalau kita setia terus di dalam dengan taat kepada perintah Tuhan, Tuhan akan menepati janjinya. Belajar bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Kalau kita sudah belajar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, pasti kita akan turuti, lakukan. Bahwa Tuhan akan menyediakan. Dari pengalaman hidup Abraham, mungkin perintah yang sama yang Tuhan akan berikan kepada kita seperti di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya, seperti yang teman-teman lihat. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah. Jadi perintah yang sama kepada Abraham juga menjadi bagian kita sebagai orang Kristen. Pergilah. Mungkin kita nggak bisa berkhotbah, tetapi hiduplah sebagai orang Kristen yang benar. Dan ketika orang lain melihat kita, mereka akan melihat Tuhan di dalam kehidupan kita dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ketika Tuhan perintahkan Abraham untuk pergi, Tuhan tidak meninggalkan dia. Saat ini, Tuhan juga memerintahkan kita untuk pergi. Bisa jadi itu perintah pergi dari kebiasaan buruk, atau perintah pergi untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Untuk menjadi terang atau menjadi garam. Dan ingat, janji Tuhan di Matius 28 ayat 20 ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau Tuhan menyertai Abraham, ketika dia memerintahkan dia untuk pergi, Tuhan yang sama juga akan menyertai kita ketika dia memerintahkan kita untuk pergi. Terima kasih, saya pikir renungan kita sampai di sini, dan Tuhan memberkati.